Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membuat suatu database di MySQL lewat aplikasi SAM dan pembuatannya di CMD atau command prompt. Kita buat dari awal. Setelah kita mengaktifkan di aplikasi SAM-nya itu mengaktifkan dua aplikasi atau merunning dua aplikasi, yaitu Apache sama MySQL. Setelah itu kalian tekan tombol Windows dan R yang ada di keyboard, lalu ketikkan CMD. Setelah itu enter, akan muncul seperti halaman kerja seperti ini, yaitu di command prompt. Kita diharuskan masuk dulu ke aplikasi SAM-nya dengan cara mengetikkan perintah cd dua kali, cd titik-titik, kemudian cd /sam /mysql/bin. Jika posisi seperti ini, kita diharuskan masuk ke aplikasi MySQL-nya dengan cara mengetikkan MySQL -u root. U ini adalah user ya. Setelah itu kita ada balasan welcome, berarti kita sudah bisa memulai atau membuat suatu database. Tugas kita yaitu membuat database, membuat tabel, membuat field, dan membuat record atau mengisi field tersebut. Seakan kita akan coba membuat suatu database dengan nama database misalkan Bank Emok. Kita gunakan perintah create database Bank Emok. Titik 2 enter. Jika query oke, berarti database dengan nama Bank Emok itu sudah terbuat. Sekarang tugas kita yaitu membuat suatu tabel di Bank Emok tersebut. Untuk membuat tabel di Bank Emok tersebut, terlebih dahulu kita harus mengaktifkan dulu database Bank Emok tersebut, nama database Bank Emok tersebut. Untuk mengaktifkan database Bank Emok itu dengan cara memberikan perintah use nama databasenya Bank Emok. Jika database change, berarti nama database dengan nama Bank Emok tersebut sudah jadi udah aktif. Setelah itu kita posisi berada di Bank Emok atau di database Bank Emok, berarti langkah selanjutnya kita akan membuat suatu tabel dengan cara mengetikkan perintah create table. Tabelnya misalkan nasabah. Untuk membuat tabel itu kita sekalian membuat filenya. Kurung buka, enter. File yang pertama misalkan ID nasabah. Kita menggunakan tipe data integer, misalnya integer, panjangnya 3 angka saja atau 3 karakter saja. Terus jadikan ID nasabah itu sebagai primary key atau kata kunci, primary key. Terus field yang kedua yaitu nama nasabah. Nasabah dengan tipe data variabel karakter, panjangnya misalkan 20 saja. Yang ketiga misalkan jenis kelamin. Jenis kelamin kita menggunakan variabel karakter juga, panjangnya 2 saja. Dan yang terakhir adalah alamat.
alamat nasabah, varchar, variabel karakter, panjangnya 20. Karena alamat ini adalah nama pil terakhir, kita harus menggunakan tutup kurung 2. Karena apa? Karena untuk tutup kurung yang ini adalah penutup dari yang dibuka ini. Setelah itu kita titik koma lalu enter. Jika query oke, berarti tabel yang sudah kita buat itu sudah berhasil dibuat di database Bank Emok tersebut. Cara untuk melihat tabel yang ada di Bank Emok itu ada apa saja, tabel apa saja, kita lakukan dengan cara memberikan perintah show tables. Tables in Bank Emok atau tabel yang ada di Bank Emok itu hanya baru ada satu tabel, yaitu tabel nasabah. Kalau kita mau melihat fil apa saja yang ada di tabel nasabah, kita berikan perintah describe nasabah. Ini ada tabel ID nasabah, ada tabel nasabah dengan fil ID nasabah, nama nasabah, jenis kelamin dan alamat. Di sini ID nasabahnya ada keterangannya yaitu primary key. Jadi untuk primary key ini tidak boleh ada data yang sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi harus berbeda. Kalau sama itu akan error. Langkah selanjutnya kita akan membuat suatu record. Katakanlah misalkan recordnya itu ID 11, nama nasabahnya siapa, jenis kelaminnya apa, dan alamatnya apa. Kita akan membuat recordnya dengan cara mengetikkan perintah insert into nama tabelnya nasabah values itu isinya kurung buka kutip 1. Kita harus sesuai dengan urutan. Kalau yang ID nasabah berarti ID nasabah dulu, nama nasabah yang kedua berarti nama nasabah. ID nasabahnya misalkan 111, langsung nama nasabah misalkan Asep, terus jenis kelaminnya misalkan laki-laki, dan alamatnya misalkan Cipongkor. Kurung tutup, titik koma, enter. Satu record sudah terbuat dengan isi ID nasabah 111 dan nama nasabah itu Asep, dan jenis kelamin laki-laki yang terakhir itu alamatnya di Cipongkor. Kalau kita disuruh untuk membuat recordnya 3, berarti kita harus bikin 3 ini. Misalkan yang kedua kita klik tombol arah atas, kita edit misalkan 222, namanya jadi Usep, laki-laki, misalkan Cililin, enter. Dan yang ketiga misalkan Isep, anggaplah Isep ini adalah perempuan, misalnya Cihampelas, enter. 3 record sudah terbuat. Yang pertama, record pertama yaitu yang Asep ini, yang record kedua yang Asep, dan yang record ketiga yang Isep. Untuk menampilkan 3 record ini, kita harus memberikan perintah select from, select bintang from nama tabelnya yaitu tabel nasabah. ID nasabah 111,
dengan nama nasabah Asep, jenis kelamin laki-laki, alamat Cipongkor, ID nasabah 222 dengan nama nasabah Usep dan seterusnya. Ini nama database-nya udah terbuat, yaitu database Bank Emok. Nama tabelnya udah terbuat, yaitu tabel nasabah. Terus nama filenya udah terbuat, yaitu ID nasabah, nama nasabah, jenis kelamin, alamat. Terus yang terakhir yaitu membuat suatu record atau mengisi dari tabel. Itu ID nasabah udah kebuat 3 record. Oke, ini ada beberapa perintah tambahan kayak drop, rename, dan alter. Misalkan kita akan menghapus suatu database yang ada di komputer kita. Kita akan menghapus database-nya. Terlebih dahulu kita show dulu atau tampilkan dulu database apa saja yang ada di komputer kita. Show database, yaitu misalkan kita akan menghapus database dengan nama database Bank BRI misalkan. Caranya drop database Bank BRI. Kita hapus Bank BRI tersebut, enter, query OK. Jadi Bank BRI sudah terhapus, berhasil sudah terhapus. Kita lihat lagi misalkan udah benar terhapus atau tidak. Misalkan show database kembali. Nah, kalau tadi Bank BRI di sini ada, sekarang Bank BRI sudah tidak ada. Begitupun jika kita akan menghapus tabel, tinggal kita klik saja atau kita ketikkan saja drop table nama tabelnya. Terus yang kedua, kita akan rename suatu tabel. Misalkan kita akan rename suatu tabel yang ada di Bank BCA. Kita masuk dulu ke Bank BCA-nya atau ke database Bank BCA-nya, use Bank BCA. Setelah itu kita tampilkan apa saja yang ada, tabel apa saja yang ada di Bank BCA. Misalkan show tables. Di sini ada tabel pegawai, tabel pengunjung di Bank BCA tersebut. Nah, untuk menampilkan tabel pegawai itu ada pil apa saja, kita dengan cara describe pegawai. Nah, pil yang ada di tabel pegawai di database Bank BCA itu ada pil ID pegawai, nama pegawai, serta alamat pegawai. Kalau kita misalkan mau merename tabel pegawai, kita bisa ganti nama tabel pegawainya dengan cara rename pegawai to rename pegawai itu pegawai bank, rename tabel. Query OK. Jadi sekarang kita lihat tabel apa saja. Kalau tadi ada tabel pegawai sama tabel pengunjung, kita cek. Nah, kalau tadi tabel pegawai, sekarang menjadi tabel pegawai bank dan pengunjung. Setelah itu kita akan menggunakan perintah alter. Contoh misalkan kita akan menggunakan alternya itu, kalau di tabel pegawai kan ada primary key. Kalau di tabel pengunjung kita lihat
pengunjung tidak ada primary key, jadi kita lupa mengasih nama atau mengasih primary key di ID pengunjung. Cara untuk mengasihkan ID pengunjung itu jadi primary key, kita harus mengetikkan perintah alter table, nama tabelnya pengunjung, add, kita tambahkan primary key di mana, yaitu di field ID pengunjung. Very oke, kita lihat, kita des kembali pengunjung. Nah, kalau tadi primary key-nya tidak ada di ID pengunjung, sekarang sudah ada. Alter juga bisa kita tambahkan dengan menambahkan, misalkan yang tadinya ID pengunjung, menambahkan field yang tadinya ID pengunjung, nama pengunjung serta alamat, kita tambahkan jadi ada jenis kelamin. Misalkan alter table pengunjung, add jenis kelamin, panjang tipe datanya berapa, varchar, tipe datanya varchar, misalkan 2 saja, titik koma, enter. Nah, kalau tadi di tabel pengunjung itu ada ID pengunjung, nama pengunjung serta alamat, sekarang kita sudah menambahkan jenis kelamin. Kita cek des pengunjung, nama, field, jenis kelamin sudah terinput atau sudah ditambahkan. Kalau kita mau menghapus, tadi menghapus apa, yang menghapus tabel, kita coba untuk hapus pengunjung. Drop table, nama tabelnya pengunjung, titik koma, enter. Nama tabel pengunjung sudah terhapus. Kita cek show table. Udah, tabel di bank BCA tersebut tinggal satu, yaitu tabel pegawai bank, dan yang satu lagi itu sudah terhapus, yaitu tabel pengunjung. Kita harus ingat, show itu atau perintah show itu untuk menampilkan tabel, menampilkan database. Kalau describe itu untuk menampilkan field yang ada di tabel. Terus kalau drop itu untuk menghapus, create itu untuk membuat, serta insert itu untuk menambahkan atau mengisi field, menambahkan record atau mengisi field. Rename itu untuk mengganti nama atau merubah nama, dan alter itu untuk merubah atau menambah. Jika ada pertanyaan, silahkan mangga berkomentar atau langsung japri ke saya. Saya akhiri, terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.